hadapi sejak sekitar sebulanan yang lalu. Oke, untuk X-Culture yang ketiga pada hari ini, kita akan mengambil tema seputar kebijakan fiskal. Jadi, pemerintah sudah sejak awal Maret lalu ya, itu sudah mengeluarkan berbagai paket kebijakan, seperti misalnya insentif untuk wisatawan, agar bisa traveling ke berbagai daerah Indonesia, kemudian juga ditambah ya, setelah adanya ramai penutupan wisata, penutupan sekolah, ditambah lagi paket insentifnya, dan akhirnya dikeluarkanlah Perpu nomor 1 tahun 2020 untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari coronavirus atau COVID-19 yang ada di Indonesia. Terkait dengan hal ini, nanti akan ada dua pembicara atau dua narasumber yang akan membedah detail terkait dengan kebijakan fiskal, baik dari gambaran makronya atau umumnya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Esther Sriastuti, atau kami di Indef biasanya manggilnya dengan Mbak Esa. Mbak Esa merupakan Direktur Program Indef. Dan nanti yang kedua, narasumber kedua akan ada, kita biasanya manggilnya Bang Ijul, namanya Zulfian Syafrian. Nanti beliau akan menyampaikan seputar Perpu nomor 1 tahun 2020, apakah itu sudah tepat atau nanti mungkin ada beberapa komentar yang disampaikan oleh Bang Ijul nanti dalam pembicaraan yang kedua. Oke, yang pertama kepada Mbak Esa, presentasinya dipersilahkan. Mbak Esa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Dalam ISP Lecture ini saya akan membahas tentang efektivitas dana penangkal pandemi gitu ya. Nah, saya langsung share aja PPT saya. Ya, jadi di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat ya, bahwa ada beberapa problem yang terjadi di Indonesia selama penanganan COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah problem akurasi data kasus COVID dan transparansi datanya. Jadi per tanggal kemarin, tanggal 19 April, data yang ada itu sekitar 6.575 kasus yang terjadi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, di mana 582 itu dinyatakan meninggal dan 686 sembuh. Nah, di sini akurasi datanya yang disampaikan oleh beberapa sumber resmi di Indonesia itu ternyata masih banyak diragukan oleh beberapa pihak gitu ya. Ya, misalnya di sini seperti yang saya peroleh dari berita CNBC tanggal 15 April 2020. Pusat data di US, di Amerika Serikat, meragukan pelaporan data kasus corona di Indonesia gitu. Jadi mereka menduga bahwa kasus coronavirus yang dilaporkan itu sebenarnya jauh lebih sedikit daripada yang real terjadi di Indonesia. Terus kemudian, nah, dari berita Tirto ID ya, tanggal 14 April, itu lembaga pemerintah sendiri seperti Kepala Pusdatin BNPB, Pak Agus Wibowo, itu juga meragukan data ini. Jadi, apa sih sebenarnya dampak dari
data yang tidak akurat ini. Yang pertama, masyarakat yang harusnya lebih aware dengan dengan kasus virus corona, dengan data yang lebih sedikit yang kena, itu berarti alert atau awareness masyarakat terhadap COVID-19 ini masih kurang. Bayangkan kalau misalnya pemerintah itu jujur dan transparan dalam membuka data COVID, maka saya yakin masyarakat pasti lebih aware ya akan adanya virus corona ini yang berbahaya, sehingga mereka lebih memilih stay at home. Dan yang kedua, estimasi kebutuhan alat-alat kesehatan yang terkait dengan virus corona juga jadi lebih sedikit gitu. Dan yang ketiga adalah estimasi dana yang dibutuhkan juga kurang. Akhirnya itulah dampak-dampak kenapa data kasus coronavirus itu memang benar-benar harus akurat gitu. Karena dengan data yang salah, maka antisipasi atau solusi bahkan tindakan preventif pun itu akan sangat kurang. Nah, bagaimana sih caranya agar memperoleh data yang membentuk data yang akurat? Yang pertama adalah integrasi sistem database semua lembaga yang menangani COVID-19. Jadi semua lembaga yang menangani data COVID-19 sistemnya harus disatukan gitu. Terus kemudian yang kedua ada peta interaktif dari official dashboard ya, sehingga ada data yang dinamis antar daerah ya, dan precise timely gitu ya, pada waktu yang tepat. Terus yang ketiga adalah memonitor juga data yang ada di medsos gitu. Nah, sehingga di sini yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh data COVID yang akurat harus segera dilakukan. Kalau tidak ya antisipasinya pasti akan sangat kurang. Nah, yang kedua, problem yang kedua adalah alokasi dana yang masih kurang gitu. Nah, kenapa alokasi dana masih kurang? Pertama memang karena pemerintah memang likuiditasnya itu tidak sebanyak yang seharusnya digelontorkan untuk dana COVID. Yang kedua tadi karena ada data yang tidak akurat sehingga perhitungan dana untuk mengantisipasi kasus COVID-19 ini menjadi salah. Nah, seharusnya berapa sih kira-kira kalau kita lihat based on pertumbuhan ekonomi tahun 2019 5,02% ya. Jadi maka jika kita asumsikan perekonomian sekarang pada masa pandemi itu terganggu 50%, maka kerugian ekonomi yang ditanggung dalam waktu sebulan itu adalah 693 triliun. Nah, kalau kita dapat informasi dari Kementerian Keuangan bahwa dana yang digelontorkan untuk penanganan COVID ini 405 triliun, berarti ini masih sangat kurang ya, karena seharusnya kalau perekonomian kita ini terganggu 50%, pemerintah harus mengucurkan dana sekitar 693 triliun. Nah, apalagi kalau misalnya perekonomian kita terganggu 70%,
maka dalam sebulan dana penanganan COVID ini dengan asumsi 1 bulan kerugian itu sekitar 970 triliun ya. Nah, kita bayangkan kalau misalnya pandemi ini berlangsung sampai dengan 3 bulan, dikalikan saja kali 3. Nah, selanjutnya selain dana untuk penanganan COVID ini masih kurang ya, totalnya ya, ini alokasi dananya juga menurut saya kurang pas gitu ya. Karena yang pertama, ini intervensi penanggulangan COVID-19 untuk sektor kesehatan hanya 75 triliun ya. Jadi nggak heran kalau misalnya di masyarakat APD gitu ya, itu masih sangat kurang gitu. Nah, social safety net juga begitu, 110 triliun. Kalau menurut saya, ini dana social safety net yang memperoleh harus dimonitor siapa yang memang paling berhak untuk memperoleh dana tersebut. Nah, untuk selanjutnya, oke. Jadi bukan hanya masyarakat yang hidup di bawah dari garis kemiskinan, tetapi juga masyarakat yang baru kena PHK karena adanya kasus pandemi ini. Selanjutnya, nah, sebenarnya dana desa itu bisa direalokasikan untuk penanganan COVID-19. Yang pertama adalah bantuan langsung tunai, ya, itu bisa diberikan juga. Tetapi saya garis bawahi harus dimonitor siapa yang paling berhak untuk mendapatkan BLT ini. Yang kedua, pemberian alat-alat kesehatan itu juga harus ke seluruh puskesmas di pelosok desa. Karena jangan sampai orang-orang yang terkena COVID ini atau PDP, mereka kan biasanya berobat di puskesmas terdekat gitu. Kalau ke rumah sakit semua di kota, itu pasti overload. Sekarang saja sudah overload. Dan yang ketiga, itu pemberian subsidi petani. Jadi, petani di sini juga sangat penting peranannya, yaitu dengan memproduksi pangan. Sekarang saja pasokan pangan masih relatif berkurang ya dibandingkan sebelum pandemi ini ada. Nah, yang keempat adalah subsidi transportasi. Ini gunanya apa? Untuk memperlancar pasokan pangan. Jadi, menurut saya dana desa ini bisa direlokasikan dengan lebih baik gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah dana dukungan untuk industri itu sebesar 70,1 triliun. Sepertinya ini mubazir karena banyak industri yang mendapat priority untuk insentif dukungan industri ini, tetapi mereka tetap mem-PHK-kan karyawannya, sehingga perusahaan yang memecat karyawannya saya rasa tidak berhak untuk mendapatkan dana ini. Oke, yang keempat ya, dana ini menurut saya juga akan menurunkan tax ratio. Ya, jadi buat apa gitu ya? Oke, kalau toh dikasih itu jangan sebesar 70 triliun gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya sumber pendanaan. Sumber pendanaan pemerintah dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 pasal 2 itu jelas-jelas akan menggunakan sumber pendanaan dari dana abadi dan akumulasi pendidikan. Ya, jadi itu hanya sebesar 60 triliun. Padahal kalau kita lihat di APBN 2020 anggaran infrastruktur itu sebesar 419 triliun. Nah, ini kan cuma 1/7-nya saja gitu ya. Jadi menurut saya, please relokasi
anggaran infrastruktur gitu ya, sebagian gitu ya, untuk penanganan pandemi ini. Nah, oke, selanjutnya, nah, yang selanjutnya adalah pada pasal 2 tersebut, Perpu nomor 1 tahun 2020 juga disebutkan bahwa salah satu sumber pendanaan penanganan pandemi ini adalah dengan menerbitkan surat utang. Ya, kita sudah terlalu banyak utang gitu ya. Total utang publik tahun 2019 itu sekitar 9.818,54 triliun. Apakah mau ditambah lagi gitu ya? Nah, lalu bagaimana caranya kalau kita bisa menghindari utang? Caranya ya tadi relokasi pos-pos belanja yang tidak produktif gitu ya, dan relokasi pos-pos belanja lain-lain. Nah, kita harus menekan utang. Kenapa? Dengan utang yang semakin besar berarti defisit negara juga akan semakin besar. Nah, pembayaran bunga utang pun juga akan semakin besar. Dan ini akan memperlama masa cicilan utang. Ya, tentunya akibatnya adalah kapasitas fiskal juga akan makin sempit gitu. Nah, oke, problem yang keempat adalah kewenangan Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabean, ya. Jadi menurut saya ini adalah suatu rawan ya, rawan jika tidak digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pandemi ini. Nah, akan sangat bermanfaat jika bisa dimaksimalkan untuk penanganan pandemi ini. Misalnya, memberikan fasilitas kepabean itu berupa pembebasan atau keringanan biaya masuk itu bisa dimanfaatkan untuk memperlancar pasokan pangan. Yang kedua, bisa dimanfaatkan untuk mempermudah import sarana prasarana kesehatan gitu ya. Sehingga pasokan pangan dan alat-alat kesehatan itu di Indonesia tidak langka di masa pandemi ini. Nah, adalah supply chain. Nah, ini saya kutip dari berita yang ada di suara.com ya, tanggal 17 April tahun 2020, yang Pak Erick Thohir mengatakan bahwa janganlah netik kotor, sehingga alat kesehatan semua yang ada di sini untuk punya komitmen secara pribadi kita bongkar hal-hal itu. Masalah kronisnya adalah maaf ini tadi ada gangguan sedikit sinyal biasa. Nah, untuk problem yang kelima yaitu masalah supply chain. Artinya Indonesia itu lebih banyak tergantung oleh impor. Nah, kalau untuk sektor kesehatan ya, bahan baku, obat itu hampir 80% lebih itu berasal dari luar. Nah, sehingga yang perlu diperbaiki adalah distribusinya, supply chain-nya. Nah, untuk bisa memastikan produknya bisa disampaikan bagaimana bisa disampaikan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya tidak seperti sekarang untuk dapat masker pun itu juga
kita langka dan harganya pun relatif lebih mahal, gitu ya. Nah, caranya ya pemerintah ya atau stakeholder terkait ini harus memastikan bahwa data antara produser, kemudian pembeli gitu ya, dan penyedia barang itu harus terintegrasi. Ya, jadi di sini tidak hanya pemerintah, tetapi stakeholder terkait yang terkait dengan sektor kesehatan ini juga harus mengintegrasikan datanya gitu, sehingga semuanya transparan. Nah ini kalau kita sudah mengintegrasikan semua sistem data, maka saya yakin gitu ya, ada aliran informasi yang lebih lancar sehingga siapa yang kurang obat atau kurang alat pelindung diri atau kurang alat-alat kesehatan yang lainnya akan segera bisa dipenuhin gitu. Nah, ini caranya kita harus mengatasi masalah supply chain. Caranya adalah mengkonsolidasi ya data ya. Jadi antar stakeholders harus terintegrasi, baik itu rumah sakit, kemudian partner dari rumah sakit ya, farmasi, terus produknya juga harus standar gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalau saya bandingkan waktu saya di Eropa, di Belanda, itu yang namanya obat itu murah sekali gitu kalau kita beli di apotek gitu ya. Nah, availability-nya itu lebih mudah memang, kecuali obat-obat dengan resep dokter gitu ya. Itu tidak semua sembarang obat bisa dibeli secara bebas dan harganya sangat murah. Artinya di sini ada peran pemerintah yang hadir untuk menstabilisasi harga, untuk menjamin ketersediaannya obat dan alat-alat kesehatan yang lainnya. Saya berharap di Indonesia akan mengarah ke sana. Oke, terima kasih Mas Faras, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Esa, selaku Direktur Program dari Indef, atas presentasinya mengenai gambaran makronya serta permasalahan mengenai kebijakan fiskal yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh peserta ISP Lecture pada hari ini. Jadi nanti slide presentasi akan kami sampaikan di grup Telegram alumni ISP. Jadi kemarin ketika Bapak Ibu mendaftar, di akhir form itu akan ada klik link ke Telegram, itu merupakan tautan ke link Telegram alumni ISP. Jadi nanti akan kami sampaikan di grup Telegram tersebut. Kemudian mengenai rekaman presentasi dari kedua narasumber pada hari ini akan ada nanti di YouTube Indef. Nanti akan kami upload dalam beberapa waktu ke depan, jadi nanti tetap bisa ditonton meskipun acara pada hari ini sudah selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya kepada kedua narasumber, silahkan disampaikan melalui fitur Q&A. Nanti akan disampaikan saat sesi tanya jawab, yakni setelah sesi Bang Ijul nanti selesai. Dan bagi seluruh peserta, karena berhubung sudah penuh ya, jadi mohon diperhatikan baik-baik karena di luar sana masih banyak yang mau masuk ke dalam grup ini, namun karena keterbatasan keterbatasan ruang peserta, jadi tidak bisa masuk. Oke, selanjutnya kepada Bang Ijul atau Bang Zulfian Syafrian, beliau merupakan peneliti Indef, akan mempresentasikan mengenai Perpu nomor 1 tahun 2020. Banyak poin-poin yang kontroversial yang akan dibahas. Dari Bang Ijul, kepada Bang Ijul setengah jam ke depan dipersilahkan. Silakan Bang Ijul. Baik, terima kasih moderator Mas Faras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua.
Sekali lagi perkenalkan, nama saya Zulfian Syafrian, biasa dipanggil Ijul. Saya ekonom Indef. Dan jika tadi Mbak Esa mempresentasikan terkait dengan kebijakan fiskal secara umum, maka kali ini saya ingin fokus terhadap pembahasan Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu pada intinya mengatur terkait kebijakan ekonomi dalam memitigasi dampak ekonomi COVID-19 ini terhadap perekonomian nasional. Nah, dalam menganalisis dampak penerapan Perpu ini, saya menggunakan teori ekonomi, yaitu teori moral hazard. Ini mohon maaf, saya pakai bahasa Inggris moral hazard karena saya kurang paham juga nih kalau bahasa Indonesianya yang paling pas apa. Tapi mudah-mudahan rekan-rekan semua paham apa yang saya maksud dengan moral hazard. Dan nanti juga di presentasi saya juga akan sedikit menjelaskan apa yang saya maksud dengan moral hazard itu sendiri. Dan yang kedua, karena saya ekonom, jadi saya tentunya akan mempresentasikannya, menjelaskannya dalam perspektif ekonomi. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan detail proses hukumnya, mohon maaf, tampaknya saya kurang bisa menjawab. Tapi saya sebisa mungkin akan mengelaborasinya terkait dengan sisi ekonominya. Yang pertama-tama saya ingin menjelaskan konteksnya dulu ya, yaitu tentunya konteks yang pertama adalah lahirnya Perpu 1 tahun 2020 ini lahir karena pandemik global COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Apalagi Indonesia kan termasuk negara tetangga Cina ya. Jadi pasti dampaknya akan jauh lebih besar. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga Cina itu adalah negara terbesar trading partner dari Indonesia. Jadi apa yang terjadi di Cina pasti akan berdampak ke Indonesia, baik itu secara politik, geopolitik, dan juga tentunya ekonomi. Dan yang ketiga, Cina itu juga merupakan kontributor turis terbesar kedua ke Indonesia. Dan sebagaimana kita tahu, pemerintah Indonesia itu telat dalam menutup keran turis, termasuk turis Cina. Padahal COVID-19 itu sudah menyebar hampir ke seluruh dunia, khususnya tetangga-tetangga Cina, termasuk di Asia Timur maupun Asia Tenggara, termasuk tetangga-tetangga terdekat kita, seperti Malaysia, Thailand, atau bahkan Singapura. Bahkan pada hari ini, saya baca berita tadi di Detik, bahwa FKM UI, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, menyatakan bahwa sebenarnya penyebaran COVID itu juga sudah ada minimal di minggu ketiga Januari 2020 ini. Nah, itu kan sejalan dengan penyebaran COVID di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Tapi nyatanya, pemerintah baru mengumumkan 2 kasus pertama, yang ketika di Depok itu, jika teman-teman ingat, itu pada awal Maret. Nah, ini kan tadi kalau bahasanya Mbak Esa itu, datanya ini apakah reliable atau tidak. Kalau pandangan saya pribadi, saya juga meragukan validitas data pemerintah, baik itu data total korban, total pasien, ODP, PDP, termasuk juga kasus pertama yang diumumkan pemerintah. Kalau saya pribadi meragukan hal tersebut. Tapi itu adalah wilayah teman-teman di kesehatan, jadi mungkin kita sama-sama mendorong pemerintah untuk transparansi dan akuntabilitas data tersebut. Karena itu sangat penting, khususnya dalam proses mitigasi, baik itu secara kesehatan maupun secara ekonomi. Karena tanpa data yang jelas dan valid, maka anggaran yang dibutuhkan untuk memitigasi ini pun tidak dapat kita susun secara baik dan benar. Karena kan anggaran itu tergantung berapa jumlahnya, di mana penyebarannya. Nah,
berbasis itulah maka kita bisa menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk memitigasi dampak kesehatan dan ekonomi itu sendiri. Tapi basis datanya itu sendiri sepertinya kita meragukan. Nah, ini satu poin pertama yang ingin saya angkat. Yang kedua, Perpu 1 2020 ini, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, itu bertujuan untuk memitigasi dampak ekonomi pandemi COVID-19. Nah, kenapa mitigasi ekonomi ini menjadi penting? Bahkan tidak kalah penting dengan kesehatan. Karena dampak ekonomi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada Indonesia, tapi juga perekonomian dunia. Jadi hampir seluruh negara di dunia, mau itu negara maju, negara menengah, atau negara miskin, itu akan mengalami resesi bahkan depresi lantaran COVID-19 ini. Simpel saja karena aktivitas ekonomi jauh melambat di berbagai belahan dunia. Nah, oleh karena itu maka dibutuhkan intervensi untuk memitigasi hal ini. Nah, dalam konteks Indonesia, memitigasi dampak ekonomi tersebut itu merupakan kewenangan dari KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, di mana ada 4 lembaga yang menjadi pemeran utama dalam hal ini, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia sebagai Central Bank, OJK, dan juga LPS dalam menangani dampak ekonomi COVID-19 ini. Nah, ada 2 pasal utama yang ingin saya fokus pembahasannya kali ini, yaitu pasal 2A, yaitu mengatur terkait dengan defisit APBN yang boleh melebihi 3% dari PDB. Oh ini mohon maaf, ini typo, hingga 2023 kalau tidak salah. Jadi berdasarkan undang-undang saat ini, seharusnya maksimal defisit APBN pemerintah itu hanya boleh 3%. Tapi pemerintah berargumen bahwa dampak ekonomi COVID-19 ini akan sangat besar. Dan defisit minus 3% APBN ini tidak akan cukup untuk memitigasi dampak ekonomi tersebut. Maka dibutuhkan ruang fiskal yang lebih besar, lebih dari 3%, untuk memitigasi hal ini. Oleh karena itu, pemerintah berargumen bahwa, dan diatur dalam pasal 2A Perpu ini, bahwa kita membutuhkan defisit APBN lebih dari 3% dari produk domestik bruto Indonesia. Nah, dalam APBN 2020 diasumsikan bahwa PDB Indonesia itu sekitar 17.000 triliun rupiah. Nah, dikalikan saja tuh 3% dari 17.000, maka itulah anggaran minimal yang dapat digelontorkan oleh pemerintah. Kalau saat ini kan pemerintah sudah mengeluarkan stimulus 1, 2, dan 3. Totalnya itu sekitar 435 triliun. Itu setara dengan 2,5% dari PDB. Jadi masih di bawah 3%. Nah, nanti ke depannya pemerintah itu bisa menambahkan lagi sehingga bisa lebih dari 3%. Jadi ratusan triliun, bahkan ribuan triliun itu bisa digelontorkan pemerintah berdasarkan pasal 2A Perpu 1 tahun 2020. Yang kedua adalah pasal 27, khususnya ayat 1 dan 3. Nah, ini yang menurut saya yang akan memberikan potensi moral hazard yang sangat besar, dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dalam pasal 27 ini, itu dinyatakan secara jelas, gamblang, eksplisit, bahwa memberikan kekebalan hukum, baik bagi kebijakan, dan juga kebijakan itu sendiri, pengambil kebijakan itu sendiri, terbebas dari tuntutan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Nah, ini kan berbahaya, karena nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, karena akan melahirkan moral hazard, baik itu dari para pengambil kebijakan, maupun para rente-rente di belakangnya, dan akan dimanfaatkan oleh para koruptor untuk membancak dana stimulus ekonomi yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan triliun ke depannya ini. Nah, ini kan sangat berbahaya. Dan itu adalah dana kita semua, baik itu melalui pajak
yang kita bayarkan, atau bisa jadi mereka akan mengambil duit tabungan kita yang kita simpan di bank-bank. Sebagaimana terjadi di kasus Bank Century, atau lebih parah lagi ketika Krismon 98. Nah, dua pasal inilah yang mendorong para tokoh menggugat dua pasal ini, termasuk seperti Profesor Amin Rais, Profesor Din Samsudin, Profesor Sriyadi Swasono, Guru Besar FEUI, dan juga Bang Abdullah Yahamawa, atau penasehat KPK beberapa periode lalu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menganalisis kebijakan ini dari perspektif ekonomi. Nah, tadi sudah saya jelaskan, saya menggunakan konsep moral hazard dalam teori ekonomi. Untuk teman-teman, kalau mau lebih mendetail, silakan baca dua paper ini dari Arrow dan juga Pauli pada tahun 60-an. Memang konteksnya lebih ke sektor kesehatan, tapi teori moral hazard ini juga banyak digunakan di sektor-sektor lainnya, khususnya di sektor keuangan dan perbankan. Nah, ini konten presentasi saya. Tadi saya sudah jelaskan perkembangan, saya akan jelaskan sedikit COVID-19 di dunia dan Indonesia, tapi tidak akan banyak-banyak karena teman-teman bisa pantau ini sendiri di berbagai media. Terus penjelasan Perpu 1 2020, nanti saya akan perlihatkan pasal 2A dan 27 yang saya sebutkan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu moral hazard dan bagaimana secara teori meminimalisir praktek-praktek moral hazard itu sendiri. Yang keempat, yaitu mengapa otoritas, dalam hal ini KSSK, Kemenq, BI, OJK, LPS, mendorong kedua pasal ini untuk diterapkan, dan apa plus minus pro kontra kebijakan ini. Nah, ini sedikit update data ya, walaupun kurang update amat, sudah hampir sebulan yang lalu, tapi pada intinya hampir semua negara itu lonjakan jumlah total kematian karena COVID ini meningkat tajam, mau itu negara maju maupun negara berkembang. Dan itu di lingkaran merah itu adalah Indonesia, karena Indonesia telat mengumumkan 2 kasus pertamanya. Dan grafiknya ini masih terus meningkat. Tapi data lainnya yang sudah diupdate sudah menunjukkan bahwa banyak negara itu sudah mencapai titik teratasnya, peak point-nya. Jadi kalau sudah di puncak, maka jalan berikutnya adalah menurun, dan itu negara-negara barat juga sudah ke arah sana, termasuk Cina itu sendiri. Kenapa? Karena mereka menerapkan kebijakan lockdown, full lockdown yang sangat strict, khususnya di negara-negara maju. Nah, sedangkan Indonesia, lagi-lagi yang di circle merah itu, kita masih upward sloping, jadi masih positif pergerakannya. Dan kita belum tahu kapan titik tertingginya COVID-19 ini. Nah, beberapa lembaga pemerintah, termasuk Badan Intelijen Nasional, BIN, itu mengatakan bahwa puncaknya itu akan selama Ramadan, Idul Fitri, dan beberapa minggu setelahnya. Dan ini masuk akal. Karena kan ketika Ramadan dan Idul Fitri, secara sosiologis masyarakat, itu masyarakat di urban, di perkotaan, itu akan berbondong-bondong pulang kampung. Nah, jadi penyebaran ini akan semakin meluas, tidak hanya tersentralisasi di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan sebagainya, tapi juga akan ke seluruh Indonesia, ke pelosok-pelosok, karena para warga urban ini, mereka pulang kampung dan menyebarkannya, menularkannya ke masyarakat di rural area. Nah, makanya sangat wajar, dan saya juga nampaknya setuju, kita belum mencapai titik puncaknya, dan puncaknya itu akan parah sekitar dan Idul Fitri dan beberapa minggu sebelumnya. Tambah lagi kita tidak menerapkan full lockdown, ya hanya partial lockdown, di mana interaksi antar manusia dengan manusia yang lain itu juga masih terjadi hingga saat ini yang kita bisa lihat dimanapun itu. Dan ini jelas akan memberikan tekanan pada sektor kesehatan maupun ekonomi. Nah,
ini secara teori mengapa lockdown atau Indonesia menyebutnya PSBB, karantina, whatever it is, itu menjadi penting karena kita lihat ini ada dua kurva merah dan kurva biru, yaitu di mana ketika ada kebijakan yang semacam lockdown dan khususnya full lockdown atau Indonesia PSBB, Indonesia partial lockdown, dan yang biru itu kalau dengan menerapkan kebijakan tersebut. Jadi tanpa dan dengan kebijakan lockdown. Yang di merah kita bisa lihat bahwa yang di arsiran kuning itu, tanpa adanya lockdown, maka akan ada tekanan ke dunia medik kita, khususnya rumah sakit dan tenaga medik, melebihi kapasitas dari yang mereka bisa tampung, di mana ditunjukkan oleh garis horizontal hitam itu. Nah, ini menjadi wajar. Di Indonesia juga kita sudah besar nih arsiran kuningnya. Makanya jangan heran kita mengkonvert Wisma Atlet di Kemayoran itu menjadi rumah sakit khusus COVID-19. Atau Presiden Jokowi membangun rumah sakit khusus COVID-19 di Batam. Dan lain-lainnya. Karena memang kapasitas medik kita itu hanya di garis horizontal hitam itu. Nah, makanya itu lockdown menjadi penting karena kita ingin mereduksi pressure dunia kesehatan itu agar menjadi yang titik biru itu. Di mana tekanannya itu masih di bawah dari kapasitasnya. Karena tekanan ke dunia medik ini akan mempengaruhi tekanan ke ekonomi pula. Baik itu anggaran untuk membantu sektor kesehatan ataupun anggaran untuk menggenjot perekonomian yang terhenti lantaran full lockdown atau partial lockdown. Nah, ini gambaran sedikit forecast prediksi dari beberapa lembaga terkait resesi atau depresi yang akan dialami Indonesia. Kemenq pada APBN 2020 itu memprediksi pertumbuhan ekonomi kita pada 2020 ini adalah sekitar 5%. Begitu juga dengan World Bank. Tapi yang ini adalah skenario sebelum COVID-19 itu meledak. Setelah meledak, baik Kemenq maupun World Bank, mereka memotong prediksi ini dan hanya dalam skenario optimis, the best skenario itu hanya sekitar 2%. Bahkan dalam kondisi pesimis, itu kita akan mengalami resesi sampai minus 0.4%, bahkan sampai minus 3,5% dari World Bank. Nah, kalau saya somewhere in between Kemenq dan World Bank. Karena biasanya pemerintah itu dia menginflate forecast-nya karena untuk memberikan confidence ke masyarakat. Nah, ini tadi yang disebut dengan Mbak Esa, bahwa saya setuju dengan Mbak Esa bahwa dana stimulus fiskal itu masih kecil sekali, gitu. Masih tadi saya sebut 2,5% dari PDB. Ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Tidak perlu kita bandingkan dengan negara maju seperti Australia atau Singapura. Kita bandingkan dengan tetangga kita yang kurang lebih kesejahteraannya belum jauh dengan kita, yaitu Malaysia. Malaysia itu 10% dari defisit APBN-nya dari stimulus fiskalnya itu 10% dari APBN. Dari PDB, sorry. Sedangkan Indonesia hanya 2,5%. Nah, ini kan kecil sekali. Nah, ini Perpu 2 pasal yang saya maksud, yaitu pasal 2A. Pada poin satunya disebut bahwa melampaui 3% sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Oke, nanti setelah 2022 itu akan kembali ke 3%. Nah, pasal 27 pada ayat 1 disebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan bukan merupakan kerugian negara. Konsekuensinya, karena ini bukan kerugian negara, maka kebijakan tersebut dan juga para pengambil kebijakannya itu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana oleh pihak lain. Gitu. Atau
bukan objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara. Nah, ini kan yang berbahaya. Berarti ini memberikan pengawasan hukum yang lemah terhadap mitigasi ekonomi COVID-19 ini. Nah, sebelum saya membahas di mana letak bahayanya itu sendiri, saya ingin membahas literatur review-nya, apa itu moral hazard, dan bagaimana meminimalisirnya. Yang pertama, konsep moral hazard itu pada intinya adalah suatu aktivitas di mana seorang individu menjadi lebih berani untuk mengambil risiko tambahan lantaran konsekuensi dari tindakan yang diambil menjadi relatif berkurang risikonya atau lebih murah secara ongkos karena suatu kondisi atau insentif tertentu. Nah, kalau saya tadi sudah jelaskan ini bahasa Indonesianya apa ya, tapi nanti teman-teman kalau ada yang lebih mendekati bahasa Indonesia dari moral hazard itu apa, mohon kasih feedback ke saya. Tapi kalau saya pikir-pikir sepertinya paling mendekati itu aji mumpung. Tapi itu juga tidak 100% mendekati. Jadi aji mumpung itu kan, mumpung nih, ada peluang, ayo kita ambil. Nah, peluang itu kan disebabkan karena minimnya pengawasan atau enforcement. Jadi kalau tidak ada pengawasan, apalagi enforcement, maka moral hazard atau tindakan aji mumpung ini akan semakin besar. Yang kedua, karena ada transfer resiko dari dirinya, dari diri kita sendiri ke orang lain atau lembaga lain sebagai penjamin. Gitu. Contoh misalkan kenapa sih kita mengambil asuransi kesehatan? Kenapa sih kita membayar BPJS? Karena kita mentransfer resiko kita ketika kita jatuh sakit itu ke lembaga lain. Baik itu ke perusahaan asuransi swasta atau BPJS asuransi publik. Karena banyak hal ketika kita jatuh sakit, kita nggak tahu sakit kita tuh seberapa parah, berapa dana yang kita butuhkan. Dan data menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia itu langsung jatuh miskin lantaran dia tiba-tiba sakit. Nah, ini oleh karena itu ada transfer resiko dari kita ke pihak lain atau ke orang lain. Nah, itu kira-kira konsep moral hazard seperti itu gampang. Nah, perilaku moral hazard ini akan diperparah jika ada perbedaan akses, khususnya akses informasi, atau istilahnya asymmetric information, antara satu aktor dengan aktor lainnya yang timpang. Contoh, misalkan dalam pengawasan publik, kebijakan publik, kan dalam tata kelola politik kita, pemerintah melakukan peran eksekutif, sedangkan DPR legislatif dan pengawasan. Tapi masalahnya adalah DPR kita sudah dikuasai oleh partai pemerintah. Nah, maka ini akan terjadi akses informasi yang timpang karena faktor pengawasan yang saya jelaskan sebelumnya itu akan melemah dan itu akan meningkatkan aktivitas moral hazard itu sendiri. Nah, contoh moral hazard tadi saya sudah jelaskan, misalnya di kesehatan, misalkan kenapa sih premi BPJS itu sulit sekali dikumpulkan karena banyak masyarakat bayar pas sakit tapi berhenti setelah sembuh, yaitu human nature, gitu. Karena siapa sih orang yang mau bayar kalau bisa gratis? Maka disitulah untuk menekan moral hazard harus ada pengawasan dan juga enforcement. Kalau hanya pengawasan tanpa hanya enforcement itu sama aja bohong. Nah, itu kita jelas lihat kasusnya di pengumpulan premi BPJS. Yang kedua, misalkan contoh unnecessary spending, misalkan di healthcare. Yaitu kalau orang biasanya yang memiliki asuransi kesehatan pribadi, itu dia karena ditanggung dan punya pagunya, maka ya udah kita ambil aja ruang VVIP, itu bukan kita yang bayar. Tapi coba misalkan itu dia kalau dia bayar sendiri, maka dia akan memilih ruang perawatannya sesuai dengan kemampuan. Atau juga misalkan ganti kacamata atau dan lain-lainnya yang ditanggung oleh asuransi. Atau bisa juga di konteks kantor, kampus, sekolah, atau bahkan rumah. Misalkan, wah, seringkali kalau tidak ada pengawasan, kita itu leye-leye, kita itu menjadi santai, misalkan
kalau ketika bos tidak ada di kantor, atasan tidak ada di tempat, dosen guru tiba-tiba keluar ruangan, atau bahkan orang tua tidak ada di tempat. Nah, moral hazard ini akan terjadi. Itu juga yang menjelaskan kenapa ada stereotype bahwa PNS itu work ethic-nya lebih lemah dibandingkan dengan teman-teman yang di swasta. Kenapa? Karena ada penjaminan bahwa PNS itu sulit atau bahkan hampir tidak mungkin untuk dipecat. Sedangkan swasta itu besar kemungkinan. Nah, kata kunci penjaminan ini menjadi penjelasan utama mengapa work ethic antara PNS dan kerja swasta itu juga cukup signifikan. Atau misalkan di sektor keuangan, itu akan menimbulkan kecerobohan dalam mengelola aset atau keuangan karena jaminan dari seseorang atau otoritas penjamin. Nah, inilah konteks yang terjadi dalam Perpu 1/2020. Karena khususnya di pasal 27, itu pemerintah sudah men-state bahwa mereka akan kebal hukum ketika mereka menstimulus ekonomi dan bisa menggelontorkan berapapun di atas 3% dari PDB tanpa ada batas atasnya. Nah, ini pada intinya dalam konteks moral hazard, pemerintah atau otoritas KSSK, BI, OJK, dan LPS, mereka sudah menjadi penjamin dan mereka sudah siap mendapatkan resiko yang ditransfer dari pelaku ekonomi lainnya, baik itu dari bank, perusahaan, maupun masyarakat yang mendapatkan subsidi. Ini logika yang sama terjadi. Nah, apa yang terjadi ketika resiko ini ditransfer? Kita sudah mengalami dua krisis, khususnya 98 dan juga 2008. Ketika ada transfer resiko ini, ada peluang moral hazard itu terjadi, bahkan sangat abusive. Yaitu ketika krisis moneter 98 dan juga Bank Senturi 2008. Ketika 98, argumen utamanya adalah too big to fail. Too big to fail itu adalah konsep di mana argumen bahwa entitas ekonomi, baik itu berupa bank atau perusahaan, terlalu besar untuk bangkrut, sehingga pemerintah harus turun tangan, otoritas harus turun tangan untuk membantunya. Dan itu baik berupa misalkan subsidi pajak, atau subsidi cash flow-nya mereka, pembelian aset, bantuan likuiditas seperti yang terjadi 98 dan sebagainya macam. Nah, itu ratusan triliun habis untuk membantu bank-bank dan juga sektor swasta pada kasus 98. Tapi ketika 2008, kasusnya sedikit berbeda, tapi secara garis besar sama, yaitu kegagalan Bank Senturi. Bank Senturi bank kecil, apalagi dibandingkan bank-bank besar seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA. Maka argumen too big to fail itu menjadi irrelevant. Tapi argumen yang dilakukan oleh pemerintah, KSSK ketika itu adalah bukan too big to fail, tapi berdampak sistemik. Nah, ketika dia berdampak sistemik, nanti akan berdampak tidak hanya ke bank kecil seperti Bank Senturi, tapi juga ke bank-bank besar, Mandiri, BCA, dan sebagainya dan lainnya, bahkan ke perekonomian nasional secara keseluruhan. Dan akhirnya akan menjadi argumen too big to fail itu sendiri. Dan ini adalah argumen utama yang digunakan pemerintah untuk mengucurkan dana membantu Bank Senturi itu. Dan kita tahu bahwa ketika kasus Krismon 98 dan juga Bank Senturi, itu banyak yang diselewengkan oleh para koruptor atau pemburu rente yang di lingkaran istana. Nah, ini yang mau kita mitigasi dampak moral hazard di Perpu 1/2020 ini. Nah, solusinya apa untuk minimalisir moral hazard? Nah, ini saya ingin menggunakan pengumpamaan kias ke sistem religi. Yaitu ada dua hal, yaitu menciptakan sistem insentif dan disinsentif, dan yang kedua adalah menciptakan sistem pengawasan dan enforcement. Nah, apa itu sistem insentif dan disinsentif yang bisa kita lakukan? Itu seperti misalkan konsep pahala dan dosa, yaitu pada dasarnya adalah memberikan
penghargaan terhadap prestasi dan menghukum performa buruk. Atau juga kita menggunakan perumpamaan seperti konsep surga dan neraka. Itu mematerialisasi rewards and punishment. Jadi kalau dia berprestasi, kita memberikan reward. Kalau dia performanya buruk, kita berikan punishment. Atau juga seperti konsep surga dan neraka yang bertingkat-tingkat. Nah, ini memberikan insentif untuk setiap individu berdasarkan performanya masing-masing. Kalau dia kontribusinya besar, maka dia akan diletakkan lebih atas. Kalau dia performanya lebih buruk, akan diletakkan yang paling bawah. Dan yang kedua, menciptakan sistem pengawasan dan enforcement. Nah, ini seperti konsep bagaimana ada malaikat pencatat pahala dan juga dosa. Ini adalah sebenarnya seperti yang kita sebut dengan akuntabilitas dan pengawasan, monitoring. Nah, tapi pengawasan dari malaikat saja kadang tidak cukup, maka harus ada otoritas di atasnya. Yaitu dalam konteks agama adalah Tuhan yang Maha mengetahui, dan ini konsepnya adalah konsep transparansi. Nah, tadi saya jelaskan bahwa aktivitas moral hazard akan sangat besar dan berbahaya ketika ada asymmetric information, yaitu ketika transparansi tidak terjadi. Nah, makanya akuntabilitas dan transparansi itu harus dipastikan untuk meredam moral hazard. Dan ini adalah pengawasan berlapis. Yang terakhir adalah konsep mati dan kiamat, atau adalah konsep evaluasi performa dan juga anti jaminan. Jadi misalkan contoh tadi saya berikan antara PNS dan swasta, perbedaannya adalah tidak ada jaminan untuk swasta bahwa mereka akan menjadi karyawan tetap. Sehingga itu memberikan insentif tambahan bagi mereka untuk memberikan performa yang lebih atau effort yang lebih daripada misalnya teman-teman yang di PNS. Nah, ini pertanyaannya, mengapa pemerintah mendorong kedua pasal ini? Yang menarik adalah Gubernur Bank Indonesia, Pak Peri Warjio, pada 6 April 2020 di depan Komisi 11 DPR, itu menggunakan perumpamaan bahwa KSSK itu seperti Nabi Nuh yang mendapatkan otoritas untuk membangun perahu demi menyelamatkan peradaban umat manusia. Ini statementnya Pak Peri, kurang lebih beliau bilang, kami ingin membangun perahu seperti Nabi Nuh, jadi mohon bantuan dan dukungan Bapak Ibu DPR sekalian. Nah, ini saya putar sedikit ya, film Noah. Bisa diputar, Bang Jul? Bang Jul? Ya. Bisa diputar? Bisa? Oh, nggak kelihatan ya? Iya, belum diganti. Share screen-nya belum diganti. Oh, sorry. Share screen harus diganti ya? Iya. Sebentar. Share. Sudah kelihatan sekarang? Sudah, Bang. YouTube-nya? Oke, saya putar Sudah. lagi. Suaranya nggak kedengeran, Bang Jul. Nggak apa-apa, nggak perlu pakai suara juga nggak apa-apa.
Oke, saya hentikan di situ. Di share lagi, saya kembali ke slide. Share screen-nya diganti lagi, Bang. Ya, Nah, ya. sudah. Nah, itu tadi sedikit ilustrasi bagaimana konflik yang terjadi ketika Nabi Nuh membangun bahtera atau kapal untuk menyelamatkan peradaban manusia. Tapi saya jelaskan sedikit. Dalam video tersebut kita bisa lihat bahwa Russell Crowe itu kan ceritanya dia menjadi Nabi Nuhnya. Dan dia yang ingin menyelamatkan peradaban manusia. Nah, dalam konteks perekonomian sekarang kan itu KSSK. Jadi Kemenq, BI, OJK, LPS yang menjadi Nabi Nuhnya. Tapi permasalahannya adalah di belakang KSSK atau otoritas itu juga banyak orang jahatnya. Yang itu tadi orang berlari-lari. Nah, ini yang ingin kita awasi secara bersama, bahwa kita pastikan bahwa orang-orang jahat ini tidak ikut masuk ke kapal Nabi Nuh itu. Nah, kan tapi di Perpu nomor 1 2020 di pasal 27 itu kan dijelaskan bahwa ada kekebalan hukum kan. Nah, ini moral hazard tersebut akan memberikan karpet merah atau membuka pintu seluas-luasnya bagi para orang jahat ini untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Gitu. Nah, ini yang harus kita awasi bersama semuanya agar kita yang menjadi si monster batu itu, kita memfilter, kita membantu para otoritas, membantu Indonesia untuk memastikan bahwa dana yang dikucurkan oleh otoritas, pemerintah, BI, Kemenq, itu jatuh ke tangan yang tepat, bukan malah ke orang-orang jahat itu sendiri. Nah, ini kan yang kita lihat belum ada di saat ini, dan belum dijelaskan oleh otoritas kita, baik itu Kemenq, BI, OJK, dan lainnya. Jadi ini sedikit summary dari saya, pro kontra terkait dengan dilema Perpu 1 2020. Tadi kan argumen utama pemerintah adalah mereka menjadi Nabi Nuh dan ingin membangun perahu Nabi Nuh untuk menyelamatkan peradaban Indonesia, perekonomian nasional. Tapi permasalahannya adalah, pemerintah harus paham juga bahwa banyak orang yang akan mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan mereka adalah orang-orang jahat, dan bagaimana kita memfilter orang-orang jahat ini agar tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan di tengah krisis ini. Gitu. Karena banyak orang, khususnya orang-orang kecil, itu mereka desperate membutuhkan bantuan pemerintah. Nah, sedangkan pengalaman khususnya 98, itu bantuan itu mengalir ke orang yang tidak tepat. Karena lari ke rente-rente ekonomi yang berada di lingkaran pemerintah atau istana. Nah, ini yang ingin kita cegah. Yang kedua, pada pasal 2A, defisit lebih dari 3% tanpa batas dapat memberikan ruang fiskal yang luas bagi pemerintah untuk memberikan stimulus. Jadi, pasal ini memberikan kewenangan pemerintah untuk menggelontorkan duit sebanyak-banyaknya, karena tidak ada batas atasnya. Nah, ini juga yang bahaya. Karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh kita, DPR atau lainnya, untuk men-stop stimulus fiskal ini. Nah, ini juga harus diatur dan kita harus dorong bersama ada batas atasnya. Kenapa? Karena akan terjadi moral hazard pada pengelolaan keuangan negara. Uang masyarakat akan menjadi bancakan para koruptor dan pemburu rente, dan juga akan menciptakan moral hazard perilaku para pelaku ekonomi, baik itu bank, perusahaan, atau penerima subsidi itu sendiri. Yang pada pasal 27, ini yang memberikan proteksi pembuat kebijakan dari kriminalisasi atau politisasi, sehingga mereka lebih berani mengambil kebijakan. Oke, kita terima argumen itu. Tapi, harus dipahami pula bahwa proteksi ini akan berakibat pada potensi abuse of power dari otoritas, dan rentan dimanfaatkan oleh para pemburu rente dan juga koruptor. Sebagai tadi video tadi yang kita lihat, gitu. Dan itu tidak bisa dinafikan oleh otoritas kita, KSSK. Kesimpulannya ada 3. Pertama, penyebaran COVID-19 itu masih sangat mengkhawatirkan dan belum mencapai puncaknya di Indonesia. Yang kedua, pandemik ini telah dan akan memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian nasional. Banyak masyarakat akan menurun drastis pendapatannya, bahkan hilang mata pencarian atau nyawanya.
Nah, dan Indonesia diprediksi akan mengalami resesi atau bahkan depresi, yaitu krisis secara jangka panjang. Lebih dari 1 tahun diprediksi. Nah, poin utama saya adalah ada simalakama dalam penerapan Perpu nomor 1 tahun 2020. Di satu sisi, regulasi ini dipercaya dapat memitigasi dampak ekonomi COVID-19. Dan itu adalah argumen utama pemerintah. Pemerintah ingin membangun perahu, menyelamatkan perekonomian nasional, memproteksi para pengambil kebijakan agar dapat bertindak cepat. Namun, di sisi lain, peraturan ini juga berpotensi besar menciptakan moral hazard yang dapat berujung pada pemburuan rente, tidak efektifan stimulus, korupsi, dan semakin terpuruknya perekonomian nasional sebagaimana krisis yang kita hadapi pada 2008 atau 98. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan overtime. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Ijul atas penyampaian materinya tadi ya, pembahasan terkait dengan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang dikeluarkan pemerintah pada awal bulan ini ya. Oke, selanjutnya sudah lebih 20 pertanyaan yang masuk ke kolom atau fitur Q&A yang ada di kami. Paling hanya ada sebagian saja yang akan tersampaikan, karena banyak sekali pertanyaannya. Pertama kepada Mbak Esa. Mbak Esa masih hadir, Mbak? Ya, ini sambil ngetik, Faras. Oh, siap. Jawaban pertanyaan. Iya, Mbak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Retno Widianti. Tadi Mbak Esa menyampaikan bahwa ada masalah mengenai data yang tidak akurat. Nah, penyebabnya apa? Kemudian bagaimana mengintegrasikan datanya, dan pihak mana yang berkewajiban mengembangkan tugas tersebut? Ya, terima kasih Faras dan Ibu Dwi Retno. Bagaimana mengintegrasinya data tersebut sehingga tercipta data yang akurat? Itu pertama yang seperti saya sampaikan di slide saya. Pertama adalah integrasi sistem database antar lembaga yang terkait dengan penanganan COVID, ya. Pertama, misalnya data dari Kementerian Kesehatan itu harus terkonek dengan data-data seluruh rumah sakit, gitu ya, di Indonesia. Kemudian farmasi, kemudian pabrik obat, gitu ya. Terus kemudian BNPP, gitu ya. Nah, semua stakeholder yang terkait dalam penanganan COVID ini harus terintegrasi, sehingga dan juga pemerintah daerah, sehingga di sini ada data dinamis yang bisa di-create, yang bisa dibentuk ketika ada masyarakat yang misalnya lapor gitu ya ke rumah sakit, terus dia sakit, itu bisa langsung di-upload di database tersebut. Jadi memang harus ada official dashboard tentang database di beberapa lembaga yang terkonek dengan beberapa instansi, baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta maupun masyarakat, yang akhirnya bisa membentuk data yang interaktif dan up to date gitu ya. Nah, terus kemudian apa lagi ya? Untuk pertanyaan pertama sudah terjawab semuanya, Mbak? Sudah. Sekarang lanjut ke Bang Ijul dulu ya, Mbak ya? Ya, silakan. Oke, Bang Ijul? Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Zakaria. Mungkin Pak Ahmad Zakaria juga bisa menyampaikannya langsung ya, Pak. Ini saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung, Pak Ahmad Zakaria. Silakan Pak Ahmad Zakaria dari Surabaya. Akan pertanyaannya langsung kepada narasumber. Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, terima kasih Mas Moderator. Jadi kan dikatakan di Perpu tadi menurut Pak Ijul bahwa tidak ada batasan defisit yang muncul setelah beberapa hari kemudian adalah perubahan APBN melalui peraturan presiden. Nah, kalau saya baca itu defisitnya 5, sekian persen. Nah, dari PDB berarti ada asumsi PDB yang ditentukan. Nah, kira-kira perhitungan PDB-nya ini memakai apa? Basisnya apakah sama dengan tahun yang kemarin ataukah ada formula yang dirumuskan dalam perhitungan di Perpu maupun di Perpres 54 2020 tentang rincian perubahan APBN. Itu pertanyaannya yang untuk Pak Ijul. Oke, terima kasih Pak Ahmad Zakaria. Bang Ijul, boleh silakan langsung menjawab, Bang. Ya, terima kasih Pak Ahmad Zakaria atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, memang intinya kan basis perhitungan dari defisit stimulus fiskal itu ya Pak ya. Tadi kan memang di pasal 2A itu yang diatur adalah pemerintah boleh mengeluarkan defisit, mengeluarkan stimulus di atas 3%. Dan tadi Pak Ahmad Zakaria bilang bahwa sudah 5% berdasarkan Perpres terbaru. Dan yang pasti perhitungannya itu berdasarkan aktual stimulus fiskal yang akan diterapkan itu sebagai yang di atasnya Pak. Dan pembaginya adalah asumsi PDB. Kalau waktu di APBN 2020, PDB-nya itu sekitar 17.000 triliun rupiah Pak. Nah, itu makanya didapatkan ketika pengumuman pemerintah stimulus fiskal yang paket ketiga itu didapatkan angka 2,5% itu karena tambahan 405 triliun pada paket 3, 22,5 pada paket kedua, dan juga 8,5 pada paket pertama. Jadi totalnya ada sekitar 435 triliun dibagi 17.000 itu sekitar kurang lebih 2,5%. Nah, ketika dia 5% ini, itu mohon maaf Pak, saya belum baca mendetail terkait dengan Perpres 54/2010 ini, tapi terima kasih sudah diinfokan ke saya, nanti saya akan cek, tapi menurut saya karena ada revisi, saya duga sih PDB ini seharusnya logikanya juga diralat ya Pak ya, karena kan asumsi PDB 17.000 itu kan asumsi ketika pertumbuhan ekonomi kita 5% ya Pak. Tapi kan sekarang pemerintah itu sendiri sudah optimisnya saja, skenario optimisnya itu hanya sekitar 2%. Gitu, 2% dengan basis ketika kita tahun lalu, 2019 itu sekitar 16 ribuan lebih, maka seharusnya itu dijadikan asumsi pemerintah. Tapi ya seharusnya pemerintah mengambilnya bukan skenario optimis Pak ya, tapi seharusnya menurut saya titik tengah antara skenario optimis dan juga optimis dari pemerintah itu sendiri. Jadi mungkin sekitar 0% atau 1%. Tapi terima kasih Pak, nanti saya akan double check terkait dengan Perpres 54/2020 itu sendiri. Tapi itu poin saya Pak, kenapa kita harus mendorong pemerintah dan saya usul Perpu ini khususnya di pasal 2A itu harus diatur batas atasnya juga, Pak. Karena kalau tanpa ada diatur batas atasnya, ini akan kebablasan nanti fiskal stimulus yang akan dikucurkan oleh pemerintah. Karena sekarang saja sudah lebih dari 3%, sudah 5%. Nah, kalau enggak nanti kita bisa babak belur, Pak. Karena nanti yang bayar utangnya ke depannya itu generasi muda-muda termasuk saya atau bahkan anak cucu saya atau anak cucu kita semua, Pak. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Satu lagi saya lanjutkan, saya potong sebentar. Kira-kira usulan rekomendasi batas atas ideal untuk defisit APBN itu berapa? Karena kalau undang-undang yang lama, undang-undang keuangan negara itu kan 3% PDB ya. Nah, kalau kita
asumsikan batas atas ideal berapa? Apakah 10 atau 8% atau bagaimana? Pengalaman di negara lain atau mungkin gimana? Nah, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi untuk fiskal stimulus ini sebenarnya batasan atas itu tergantung konteks negara masing-masing, Pak. Nah, permasalahan dalam Indonesia adalah tadi seperti yang Mbak Esa sampaikan bahwa basis data kita ini kurang reliable, Pak. Karena kan seperti yang saya sebutkan juga, stimulus fiskal ini kan harus berdasarkan data yang valid, data yang reliable. Misalkan jumlah pasien berapa, korban meninggal berapa, penyebarannya seperti apa. Itu baru dari stimulus fiskal untuk kesehatan. Nanti kan kita bisa hitung, Pak, dari sana. Yang kedua juga data terkait dengan dampak ekonominya. Misalkan orang yang kena PHK berapa, orang yang pendapatannya menurun berapa, siapa saja, mereka tinggal di mana saja. Karena nanti subsidi-subsidi yang digelontorkan pemerintah ketika disalurkan ke sana kan juga harus berdasarkan data-data ini, Pak. Nah, dari data tersebut kan kita bisa hitung, Pak, bisa memproyeksi berapa stimulus subsidi yang dibutuhkan. Nah, itu nanti kita hitung lagi, nanti ketemu tuh Pak angkanya. Selisihnya tersebut, maka akan dapat angka dan itu kira-kira berapa persen dari PDB. Nah, dari situlah kita usulkan bahwa maksimal batas atasnya defisit itu segitu. Tapi akhirnya sekarang kan kita sulit, Pak, untuk memberikan rekomendasi tersebut karena pemerintah itu sendiri tadi kurang transparan dan akuntabel dalam melaporkan data statistik COVID-19 ini, Pak. Oke, Begitu, terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak. Cukup ya Pak Ahmad Zakaria? Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya Mbak Esa siap menjawab lagi ya Mbak ya? Ya, siap Farah. Ya, ini ada salah satu pertanyaan dari Ibu Nur Isnaini Novitasari. Mungkin Ibu Nur Isnaini saya juga bisa buat tanya langsung ya. Ya, Ibu Nur Isnaini. Ibu Nur Isnaini apakah masih ada? Tidak ada ya. Oke, lanjut ke penanya lain saja ya. Ini ada dari Ibu Resti Destiarni, Mbak Esa. Saya coba ini aja ya. Ya. Supaya Ibu Restinya bisa nanya langsung. Ibu Resti, apakah bisa mendengar, Bu? Bu Resti? Oke, langsung saja deh dijawab ya Mbak ya. Dari Ibu Resti nih, jika data yang ditampilkan merupakan data yang belum mendekati kebenaran fakta di lapangan gitu ya. Tadi underreported lah, unreliable, dan seterusnya. Bisakah diasumsikan bahwa titik puncak wabah di Indonesia akan sulit diestimasi atau diramal? Dan jika dasar dari titik puncak wabah mendekati hari raya, bagaimana sebenarnya menggunakan pendekatan data yang mana? Silakan Mbak Esa. Iya, ini sebenarnya tadi dibahas sama Ijul ya. Terima kasih ya Faras. Bu Resti, ya, memang data yang dilaporkan itu memang yang seperti saya katakan tadi banyak yang meragukan karena underreported ya. Nah, lalu gimana caranya? Apakah bisa diramalkan titik puncak wabah ini?
Nah, sebenarnya ini dua hal yang saling berkaitan. Kalau kita banyak prediksi yang mengestimasi nanti titik puncak dari penyebaran COVID ini adalah pada saat Hari Raya Lebaran. Kenapa? Karena secara sosiologi ya, kita rakyat Indonesia pada saat Lebaran kita selalu berkunjung ke family kita, ke keluarga kita, ke sanak saudara kita gitu ya. Nah, biasanya orang akan mengignore bahwa sekarang ada ada coronavirus gitu. Nah, sehingga yang bisa dilakukan bagaimana cara menggunakan pendekatan data yang mana. Nah, kalau menurut saya ya mau tidak mau kita rely on pada data yang official, yang sudah resmi di launching, karena walaupun data tersebut diragukan. Namun, kalau misalnya pemerintah ada etikat baik untuk melakukan perbaikan data, maka kalau kita bisa melakukan pemilu, quick account gitu ya, hitung cepat jumlah suara yang masuk, maupun hitung manual, berarti data COVID pun itu bisa kita update dengan cepat dan timely gitu. Nah, syaratnya ya semua harus terintegrasi. Kalau kita pemilu kan semua kantong-kantong sesi dari data atau mengupdate data COVID-19 ini gitu. Jadi caranya sama gitu. Nah, berdasarkan data yang sudah diperbaiki digunakan gitu. Nah, masalahnya ini kan belum ada etikat usaha ke arah sana gitu ya. Demikian Faras. Oke, terima kasih. Terima Ibu. kasih Bu Tati. Oke, terima kasih. Oh, sudah ya? Sudah bisa? Iya. Oke. Bentar. Oh. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, masih banyak sebenarnya. Tapi kita pilih salah satu lagi. Bang Ijol lagi ya, Bang ya. Bang Ijol, ada pertanyaan di Arditama. Dalam Perpu realokasi APBN, porsi transfer ke daerah dikurangi. Dengan kondisi tersebut, ruang fiskal terbatas sehingga harus efisien dalam mengelola anggaran. Nah, sementara mayoritas daerah tidak bisa melakukan pembiayaan defisit. Nah, bagaimana sebaiknya turunan implementasi dari Perpu tersebut di APBD? Silakan Bang Ijol. Terima kasih pertanyaannya. Ini intinya terkait sinkronisasi kebijakan fiskal di level pusat dan juga level daerah. Nah, ini juga akan menjadi tantangan sendiri karena pertama harus ada sinkronisasi kebijakan dan visi antara pusat dan juga daerah. Nah, sedangkan itu kan kita lihat seringkali sinkronisasi ini tidak terjadi, bahkan kita lihat pertengkaran dan ketidaksepakatan antara kebijakan di level pusat maupun di level daerah. Contohnya adalah banyak aspirasi dari daerah, mereka ingin PSBB, baik itu full atau partial lockdown, tapi tidak disetujui oleh pihak pusat. Nah, ini yang juga harus dipikirkan dan harus diatur menurut saya dalam Perpu, karena di satu sisi memang kita kan eranya desentralisasi, jadi memang ada
sisi-sisi yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Tapi ada juga yang sisi-sisi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tapi tidak mungkin juga semua kebijakan itu terpusat di pemerintah pusat, karena kita ini negara super besar, 4 terbesar di dunia. Dan masalahnya kita terbesarnya masih tergolong miskin, tidak kaya seperti Amerika. Jadi delegasi tugas division of labor, division of jobs itu pasti harus ada antara pusat dan daerah. Nah, ini yang harus dijelaskan. Nah, itu contohnya misalkan kemarin ada terkait dengan Sri Mulyani statement-nya akan mendisiplinkan daerah-daerah. Tapi daerah-daerah ini kan juga harus didengarkan karena mereka yang paham berapa angka sebenarnya yang ada di lapangan. Contoh data kontradiktif antara yang dimiliki pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah data yang menarik menurut saya, bahkan mungkin paling menarik adalah ada gap antara jumlah kematian di level nasional dan juga peningkatan kematian atau permintaan terhadap orang yang dikubur di Jakarta. Nah, itu kan kalau tidak salah angkanya sekitar 1000-an, 1500-an. Nah, ini yang harus kita dorong bersama untuk transparansi dan akuntabilitasnya. Karena lagi-lagi tanpa ada data yang valid, maka kita tidak bisa mengalokasikan anggaran yang tepat. Karena kan tidak mungkin misalkan daerah-daerah yang berpenduduk besar dan merupakan klaster-klaster utama penyebaran COVID seperti di Jakarta, Jawa Barat, atau Jawa Timur, itu mendapatkan anggaran yang sama dengan mereka-mereka yang di daerah notabene-nya densitas penduduknya lebih kecil. Itu pertama. Yang kedua juga bagaimana mekanismenya. Apakah kita ingin mentransfer subsidi pemerintah ini berdasarkan densitas penduduk, di mana pasti logikanya Jawa akan mendapatkan porsi terbesar, atau kita ingin mengalokasikan dana tersebut untuk orang-orang yang tingkat kemiskinannya besar, di mana berarti daerah non-Jawa yang akan mendapatkannya, khususnya di daerah-daerah timur. Nah, ini kan juga yang harus dipikirkan oleh kita semua, khususnya pemerintah. Karena nanti kebijakan turunannya, khususnya dalam pengelolaan APBD, akan bergantung dari kebijakan ini. Karena dana APBD, sebagian besar APBD daerah-daerah kita, baik di level provinsi ataupun kabupaten kota, itu kan juga masih tergantung dari transfer dari pemerintah pusat. Gitu. Apalagi di tengah harga komoditas yang turun, harga minyak yang turun, maka APBD daerah yang lain yang awalnya mereka bisa lebih mandiri, misalkan di daerah-daerah komoditas minyak yang kaya seperti di Riau atau di Kalimantan, sekarang bahkan ada berita yang memprediksi bahwa harga minyak bisa gratis menyentuh nol karena permintaan terhadap energi sangat rendah. Nah, secara konseptual itu yang harus diatur dan dipikirkan kita bersama, karena kalau suplai uangnya dari pemerintah pusat itu belum dipikirkan, maka kita belum bisa memikirkan bagaimana alokasi dana-dana di APBD. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Ya, terima kasih Pak Ijul. Sudah terjawab ya Pak Arditama ya? Sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya Bang Ijul lagi. Bang Ijul, ada pertanyaan dari Ibu, Mbak atau Mas ini. Dari Norma, namanya. Untuk Pak Izul, terkait dengan adanya moral hazard yang memungkinkan terjadi selama pandemi ini, salah satu yang menarik bagi Ibu atau Bapak Norma ini adalah bantuan yang harus diberikan ke masyarakat akan jadi bancakan orang jahat dan koruptor. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut? Karena menurut Bapak atau Ibu Norma ini, hal tersebut sudah menjadi budaya orang Indonesia yang tidak takut dosa dan tidak tahu malu. Nah, bagaimana, Bang Ijul? Seperti tadi terima kasih atas pertanyaannya. Seperti tadi pemaparan dan landasan teoritis moral hazard yang saya jelaskan ya di slide saya, bahwa kata kuncinya adalah di pengawasan dan enforcement dan juga anti penjaminan.
kebijakan 3 hal tersebut. Terkait dengan pengawasan, yang pertama, dalam level pusat kan ini kita sulit sekali mengharapkan level pengawasan dari DPR, karena DPR sudah dikuasai oleh partai pihak pemerintah. Nah, saran saya adalah pengawasan itu nampaknya lebih efektif adalah pengawasan di level daerah. Jadi ada semacam internal monitoring system antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan sebelumnya, bahwa akhirnya yang kita lakukan adalah bagaimana agar ada kontrol dari masing-masing pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Jadi kan akan ada konflik antara pemerintah daerah dalam mendapatkan transfer dari pemerintah pusat. Nah, ini salah satu mekanisme menurut saya yang akan efektif untuk menggelontorkan, mengalokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Karena mereka lah yang memiliki akses informasi tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana kita yang sebagai rakyat kecil, rakyat jelata ini ikut berpartisipasi. Nah, kita mendorong pemerintah untuk melakukan transparansi data sebesar mungkin. Kan pemerintah kan saat ini transparansi datanya diumumkan hanya jumlah COVID sekian. Tapi ke depan juga harus dijabarkan daerah mana yang merupakan red zone atau klaster utama penyebaran. Sehingga ketika daerah tersebut mendapatkan alokasi yang lebih besar dibandingkan daerah lain, itu akan masuk akal. Nah, klaster-klaster ini kan belum diutarakan oleh pemerintah, bahkan sudah didesak oleh banyak pemimpin daerah, termasuk Sri Sultan, Ridwan Kamil, dan gubernur-gubernur atau wali kota lain untuk membuka data siapa saja yang red zone. Karena tanpa kita tahu red zone ini, berarti kan tidak ada skala prioritas yang harus kita tentukan, gitu. Jadi kita pukul rata aja. Itu yang kedua. Yang ketiga juga kita dorong pemerintah bahwa kesehatan, anggaran kesehatan itu juga harus disebar ke daerah agar tidak terpusat di rumah sakit di Jakarta. Karena kan Jakarta itu sendiri juga sudah kelimpungan untuk mengatasi hal ini ya. Jadi alokasi anggaran khususnya ke puskesmas atau bahkan ke rumah sakit daerah itu harus ditingkatkan. Nah, dan mereka harus didengarkan aspirasinya. Kalau kemarin kan dari ID sendiri juga mereka sudah mengkritik keras kebijakan pemerintah. Bahkan kalau tidak salah ID juga sudah bilang bahwa data ini underreported gitu. Nah, ini kan berarti padahal ID itu sendiri bagian dari yang tidak terpisahkan dari penanganan kasus COVID-19 ini, karena mau tidak mau alokasi anggaran untuk penanganan di sektor kesehatan itu harus menjadi prioritas. Misalkan pengadaan testing kits, APD, masker, itu kan sekarang masih langka karena banyak daerah juga negara yang menutup keran ekspornya. Jadi kita kesulitan. Nah, ini bagaimana memitigasi hal ini? Gitu. Hal-hal ini yang belum dijawab dan dipikirkan oleh pemerintah pusat, saya lihat. Tapi kembali lagi ke pertanyaannya, satu, saya lihat harus ada pengawasan di level daerah, dan daerah ini tidak hanya terpusat di Jawa, khususnya Jakarta, dengarkan juga pemerintah-pemerintah lain, baik level provinsi maupun daerah. Dan yang kedua juga kita sebagai masyarakat harus terus mendorong transparansi data itu sendiri agar kebijakan tersebut akan semakin dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ijul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Fiderisman. Pak Fiderisman bisa langsung bertanya, Pak. Sudah saya berikan sebagai panelis. Selamat siang semuanya. Jadi saya mau bertanya pada, mungkin bisa dua narasumber juga, tapi intinya saya ingin bertanya bahwa kalau kita bisa tahu kemarin dari Kementerian Keuangan menerbitkan
surat berharga nasional global dengan tenor 50 tahun. Sedangkan tadi yang sudah dipaparkan dari Bu Esther bahwa kalau penerbitan dengan pembiayaan utang itu surat utang pasti akan menimbulkan resiko-resiko seperti nilai tukar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat tujuannya untuk tenor 50 tahun ini kan memang untuk menunjukkan prudensial keuangan kita dan juga menambah cadangan devisa seperti yang saya baca di beberapa berita. Nah, sebenarnya trade-off antara resiko dan juga tujuan yang akan dicapai ini sebenarnya sebanding worth it atau enggak? Apakah resiko ini setimpal dengan tujuan yang akan dicapai? Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fida. Mungkin juga bisa, kalau bisa ditampilkan juga videonya boleh Pak. Mbak Esa mungkin mau jawab, Mbak Esa juga kalau bisa sambil ditampilkan juga layarnya atau wajahnya. Ya, boleh. Jadi, terima kasih Pak Fiderisman atas pertanyaannya. Nah, kalau menurut saya yang namanya utang itu kan cuman enak di awal aja ya. Tapi bayarnya itu yang nggak enak kan waktu bayarnya nyicil gitu ya. Nah, sebisa mungkin karena tadi saya sudah katakan bahwa di dalam presentasi saya total utang publik itu ternyata kan sudah cukup besar ya, 9.818 triliun. Nah, apakah mau ditambah lagi gitu? Nah, sebenarnya kalau kita tidak utang itu bisa dialokasi kita bisa ambil dana dari beberapa pos yang pertama kurang produktif dan yang seperti misalnya anggaran dinas untuk perjalanan dinas gitu ya. Nah, itu kan banyak sekali itu. Terus kemudian anggaran meeting-meeting package gitu. Terus kemudian untuk pos belanja yang lainnya bisa yang digunakan itu misalnya pos belanja infrastruktur. Infrastruktur memang menjadi salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi saat ini kan belum menjadi prioritas kalau saat ini masih terjadi krisis gitu ya dan pandemi. Nah, itu tidak semuanya yang harus dialokasikan untuk dana infrastruktur itu dialihkan ke pandemi, tidak. Tapi hanya sebagian aja. Jangan cari dari dana pendidikan dan akumulasi dana pendidikan gitu. Nah, itu sangat tidak wise sekali. Terus yang kemudian bisa diambil dari pos-pos belanja lain-lain. Pos-pos belanja lain-lain ini misalnya untuk pos cadangan-cadangan, dana yang memang dicadangkan gitu ya. Kalau terjadi sesuatu. Nah, sekarang kan terjadi pandemi. Nah, itu bisa digunakan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menambah utang, nah di situ disebutkan dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 pasal 2 itu disebutkan bahwa Bank Indonesia, BUMN ya dan lembaga negara lainnya itu bisa membeli surat utang tersebut. Artinya utang ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, dibeli oleh BI, dibeli oleh BUMN. Nah, ini kan jeruk makan jeruk, gitu kan? Nah, artinya apa? Berarti itu sama dengan cetak uang, ya nggak? Nah, itu kan bahaya sekali. Nah, ketiga, kalau toh misalnya harus utang sehingga defisit kita itu melebar menjadi 5%, nah itu yang harus diwaspadai dan harus dimonitor sangat ketat adalah peruntukannya. Jangan sampai kita sudah dapat dana yang katakanlah 1.000 triliun ya dengan tenor 50 tahun. Nah, tetapi peruntukannya atau alokasinya itu tidak tepat sasaran. Ini kan sayang sekali gitu ya. Nah, itu yang harus digarisbawahi dari adanya utang gitu ya. Demikian Pak Fiderisman. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya.
Cukup ya Pak Fide ya? Ya. Oh Bang Ijul mungkin ada ya, tambahan? menambahkan, ini menarik pertanyaannya terkait dengan bagaimana pendanaan stimulus fiskal ini kan. Nah itu tadi Mbak Esa juga sudah menjelaskan bahwa di Perpu juga dimungkinkan BI membeli di pasar primer utang pemerintah secara langsung. Nah permasalahannya adalah seperti kembali lagi ke presentasi saya, pada Perpu khususnya pasal 27 kan sudah ada jaminan bahwa otoritas kita akan kebal hukum. Dan yang kedua juga seperti di pasal 2 mereka bisa menggelontorkan dana berapapun karena tidak ada batas atasnya. Nah, itu kan seperti yang saya bilang juga akan menciptakan moral hazard, dan moral hazard ini setelah kebijakan itu diluncurkan yaitu pada tanggal 31 Maret kalau tidak salah, akhirnya kan para pelaku ekonomi mereka mulai melihat, wah, udah ada jaminan nih dari pemerintah. Jadi kita pun kita bangkrut akan ada intervensi dari pemerintah, kita akan dibantu oleh pemerintah. Nah, di sini moral hazard-nya yang akan sangat berbahaya karena mereka tidak perlu untuk mempertahankan performa mereka atau bahkan performa mereka akan menurun. Dan dalam kondisi ekonomi melemah ini, lama-lama kelamaan mereka akan kesulitan sendiri bahkan bangkrut. Nah ini nanti yang akan mereka bilang, wah Pak ini kita bangkrut, tolong bantu kami, kalau nggak akan too big to fail, dan pendananya jelas ada melalui utang, ya kan? Nah permasalahannya likuiditas di perekonomian kita itu sangat seret. Pajak sudah di-report bahwa itu sangat sulit belakangan ini. Terus utang juga penyerapannya sangat rendah. Saya duga ujung-ujungnya market atau private sector hanya maksimal bisa menyerap sekitar 40 atau 30% dari dana yang dibutuhkan pemerintah. Sisanya pasti BI sebagai the lender of last resort yang akan menyerap ini. Tapi permasalahannya ketika BI turun tangan, maka itu kan semacam quantitative easing atau pencetakan uang yang akan menimbulkan inflasi, dan inflasi bisa akan naik. Bahkan terjadi hyperinflation seperti tahun 98 yang terjadi di banyak tempat. Nah, ini kan ruginya double di masyarakat, karena masyarakat akan yang menanggung beban ini. Pertama, beban kenaikan biaya hidup yang disebabkan oleh melonjaknya inflasi, dan yang kedua adalah beban utang yang harus mereka bayar di masa yang akan datang. Gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah matang-matang, karena likuiditas ini juga menjadi masalah. Dan yang kedua, likuiditas ini kan banyak mengendok di perbankan. Nah, ini pemerintah harus menginjak kaki perbankan agar bagaimana mereka mau menyerap likuiditas atau menggelontorkan likuiditas atau menyerap utang dari yang digelontorkan pemerintah itu sendiri. Mungkin itu aja dari saya tambahannya. Terima kasih. Oke, cukup ya Pak Vidya Risman atas terima kasih atas pertanyaannya. Oke, berhubung juga sudah menjelang jam 1, banyak sekali pertanyaan yang masuk, ada total ada 36 pertanyaan. Namun mohon maaf karena semuanya tidak bisa tersampaikan satu persatu kepada para narasumber. Dengan ini kami berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir hingga akhir, hampir 2 jam ya sesi pada siang hari ini. Dan kami mengingatkan kembali bahwa materi yang disampaikan para narasumber akan kami kirimkan di grup Telegram yang Bapak Ibu sudah masuk ya ketika kemarin sudah mendaftar di Google Form. Kemudian mengenai rekaman yang sudah disampaikan oleh para narasumber barusan akan kami upload di YouTube Indef. Silakan juga di-subscribe, dan lupa juga di-follow media sosial Indef, ada di Instagram, di Twitter, dan juga di Facebook. Oke, untuk ISPE lecture selanjutnya akan diadakan pada hari Kamis pukul 1:30 atau 13.30 waktu Indonesia Barat dengan tema antisipasi krisis pangan baru. Nanti hari Kamis tersebut akan diisi oleh Prof. Busanul Arifin, ekonom senior Indef, guru besar Universitas Lampung, dan juga peneliti Indef Mas Rusli. Beliau merupakan peneliti bagi Center of Food, Energy, and Sustainable Development. Dan juga Senin pekan depan
akan ada materi yang menarik mengenai behavioral economics and flattening the curve of COVID-19 yang akan disampaikan oleh ekonom senior Indef Pak Iman beserta Pak Denny langsung dari Jerman. Keduanya merupakan ekonom senior Indef. Oke, sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir hingga siang hari ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang video YouTube-nya nggak kedengeran ya, Ras? Gimana, Bang? Video YouTube tadi nggak kedengeran. Video YouTube. Ini direkam Tadi semua gua- kok, Bang. Oh. Oh, yang Noah tadi ya, yang Nabi Nuh ya? Enggak kedengeran. Hmm. Gimana Ras? Lancar ya? Zul? Lancar semua?